Ragam komentar ke Deddy Corbuzier usai konten LGBT bikin geger. Video podcast wawancara Deddy Corbuzier dengan pasangan gay membuat gaduh karena dinilai membuat konten LGBT. Berbagai komentar tertuju ke Deddy Corbuzier atas hasil wawancaranya yang dianggap sejumlah pihak mengandung nilai-nilai LGBT. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Kholil Nafis sempat mengkritik tayangan podcast Deddy Corbuzier yang mengundang pasangan LGBT Ragil Mahardika dan Frederick Fowler. Kholil menilai LGBT ketidaknormalan yang harus diobati. Kritikan itu diunggah Kholil dalam akun Twitternya pada Senin 9 Mei 2022. Kholil mengizinkan cuitannya dikutip. Saya masih menganggap LGBT itu ketidaknormalan yang harus diobati, bukan dibiarkan dengan dalil toleransi, kata Kholil. Kholil tidak membenarkan alasan pasangan gay itu karena bawaan lahir. Menurutnya, setiap manusia sudah diciptakan untuk berpasang-pasangan, lelaki dengan wanita. Kholil lantas menilai seharusnya tidak menampilkan pasangan gay di ruang publik. Meskipun itu bawaan lahir, bukan itu kodratnya. Manusia itu yang normal adalah laki berpasangan dengan perempuan, begitu juga sebaliknya, ujarnya. Janganlah kita ikut menyiarkan pasangan LGBT itu, lanjutnya. Kholil berharap Deddy Corbuzier paham bahwa Islam melarang LGBT. Menurutnya, LGBT harus diamputasi, bukan ditoleransi. Yang jelas, pasangan itu sudah masuk podcastnya. Saya berharap yang punya podcast itu paham kalau Islam melarang dan mengutuk LGBT. LGBT itu harus diamputasi, bukan ditoleransi, tuturnya. Sementara itu, Deddy Corbuzier akhirnya meminta maaf mengenai kecaman yang dialamatkan warga kepadanya. Dalam pernyataannya, Deddy Corbuzier menolak disebut mendukung kegiatan LGBT. Seperti biasa ketika gaduh di sosmed, saya minta maaf. Kebetulan masih dalam suasana bulan Syawal, tulis Deddy Corbuzier di Instagramnya pada Selasa 10 Mei 2022. Sejak awal saya bilang tidak mendukung kegiatan LGBT. Saya hanya melihat mereka sebagai manusia. Hanya membuka fakta bahwa mereka ada di sekitar kita dan saya pribadi merasa tidak berhak menjudge mereka, lanjutnya. Deddy Corbuzier juga mengungkapkan bakal menurunkan video yang sudah membuat gaduh itu. Kini terlihat video itu sudah tidak ada di channel YouTube miliknya. Di sisi lain, Mahfud MD juga ikut berbicara soal podcast Deddy Corbuzier. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyebut LGBT dan konten yang menayangkannya belum dilarang oleh hukum. Dilihat Detikcom pada Rabu 11 Mei, hal itu dijelaskan Mahfud melalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd. Dia memberikan penjelasan menanggapi pernyataan Said Didu. Mulanya, Said Didu mengomentari pernyataan Mahfud yang menyebut Indonesia adalah negara demokrasi. Said Didu mengatakan demokrasi bukan berarti dapat bebas melakukan apa saja. Said Didu menyebut semua tindakan harus dibatasi oleh hukum, etika, dan agama. Mahfud lalu membalas cuitan Said Didu. Dia menilai pemahaman Said Didu bukan sebagai pemahaman hukum. Mahfud juga menyebut saat ini LGBT dan penyiarannya belum dilarang oleh hukum, sehingga kasus konten YouTube Deddy Corbuzier dinilai bukan kasus hukum. Berikut pernyataan lengkap Mahfud MD melalui akun Twitter miliknya. Pemahaman Anda bukan pemahaman hukum. Coba saya tanya balik, mau dijerat dengan undang-undang nomor berapa Deddy dan pelaku LGBT? Nilai-nilai Pancasila itu belum semua menjadi hukum. Demokrasi harus diatur dengan hukum atau nomokrasi. Nah, LGBT dan penyiarnya itu belum dilarang oleh hukum. Jadi ini bukan kasus hukum.
Berdasarkan azas legalitas, orang hanya bisa diberi sanksi heteronom atau hukum jika sudah ada hukumnya. Jika belum ada hukumnya, maka sanksinya otonom, seperti caci maki publik, pengucilan, malu, merasa berdosa, dan lain-lain. Sanksi otonom adalah sanksi moral dan sosial. Banyak ajaran agama yang belum menjadi hukum. Contoh lain, Pancasila mengajarkan bangsa Indonesia berketuhanan, tapi tak ada orang dihukum karena tak bertuhan atau ateis. Mengapa? Ya, karena belum diatur dengan hukum. Orang berzina atau LGBT menurut Islam juga tak bisa dihukum karena hukum zina dan LGBT menurut KUHP berbeda dengan konsep dalam agama. Sementara itu, Ketua PBNU memaklumi Deddy Corbuzier. Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengapresiasi langkah Deddy Corbuzier meminta maaf dan menghapus konten YouTube terkait isu LGBT yang menuai polemik. Gus Fahrur memaklumi kekhilafan Deddy Corbuzier karena masih mu'alaf. Dia telah minta maaf, ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dan kesatria. Sebagai manusia biasa, mungkin dia khilaf atau belum mengerti tentang hukum Islam terhadap LGBT. Ini harus dimaklumi karena dia masih mu'alaf, kata Gus Fahrur dalam keterangannya kepada wartawan. Gus Fahrur mendukung Deddy Corbuzier untuk terus berkreasi dan mencerahkan masyarakat. Menurut dia, satu kesalahan tidak harus menghapus 1000 kebaikan sebelumnya. Semoga kedepannya dia semakin berhati-hati dalam berkarya dan terus berkembang dengan konten yang bermanfaat bagi masyarakat, ujar Gus Fahrur. Dia seorang mentalis yang hebat, kritis dan kreatif, sambung dia. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsari menilai sorotan dan kritikan pada konten LGBT yang dibuat Deddy Corbuzier wajar dan harus dihormati. BK menyinggung soal demokrasi. Kritik, sorotan atau ketidaksetujuan terhadap satu isu itu wajar dan harus dihormati dalam alam demokrasi. Itu merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi, kata BK kepada wartawan. Menurut BK, menghormati kebebasan berpendapat sama halnya dengan menghormati kebebasan berekspresi, seperti menghormati perbedaan orientasi seksual yang dimiliki orang lain. Sama halnya dengan kita yang harus menghormati hak-hak warga negara lainnya yang punya orientasi seksual berbeda, tuturnya. BK menuturkan kritik dan ketidaksetujuan akan suatu hal harus disampaikan dengan cara yang bermartabat. Dia menyebut tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap seseorang berdasarkan orientasi seksual, suku, ras maupun agama.